Assalamualaikum, balik lagi di Aguini TV. Hari ini kita mau memasak bolu maksuba atau kue basah. Adapun bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu 20 butir telur ayam, 600 gram gula pasir, 1 kaleng susu kental manis, lalu margarin cair 200 gram, dan juga ada tambahan vanili 1 sendok teh atau 2 bungkus kecil. Pertama kita pecahkan telur, 20 butir telur dicampur dengan 600 gram gula pasir. Nah teman-teman, bagi yang belum tahu, bolu maksuba ini berasal dari Palembang, salah satu bolu khas dari Palembang. Bolu maksuba ini biasa juga disebut kue basah atau joda basah kalau orang Palembang bilang. Bolu maksuba ini biasanya disajikan pada hari raya seperti lebaran. Untuk mendapatkan warna yang lebih bagus dan juga tekstur yang lebih mengembang, sebenarnya lebih bagus menggunakan telur bebek. Jika teman-teman ingin menggunakan telur bebek juga bisa dikurangin aja, jangan terlalu banyak, misalnya mungkin 16 butir atau 15 butir bisa untuk satu loyang. Nah di sini loyang yang saya gunakan juga terlalu besar, seharusnya untuk ukuran 20 butir telur ayam itu untuk loyang ukuran 20 kali 20, sedangkan yang saya gunakan ini 25 kayaknya, 25 kali 25, jadi cukup kebesaran dan mungkin kuenya tidak sampai ke atas. Nah, setelah memasukkan telur dan gula pasir serta vanili, kita kocok dengan kecepatan sedang. Mengocoknya tidak perlu sampai mengembang, hanya cukup sampai gula pasirnya larut semua. Dipastikan gula pasirnya telah larut dan tidak ada lagi butiran-butiran pasir, karena akan mempengaruhi pada teksturnya nanti. Tapi tidak perlu sampai mengembang naik ya teman-teman. Jika sudah tercampur, kita tambahkan 2 sendok makan tepung terigu. Bisa gunakan tepung terigu apa aja di sini. Karena saya punyanya di rumah stoknya Nila, saya pakai yang ini. Lalu tambahkan sedikit demi sedikit 1 kaleng susu kental manis full cream ya. Kita tambahkan sedikit demi sedikit.
Dan terakhir kita masukkan margarin cair ke dalam adonan, sedikit demi sedikit. Nah, sekarang kita siap menuangkan adonan ke dalam loyang yang sudah dilapisi margarin dan kertas. Kita tuangkan per lapis ya teman-teman. Di sini saya menggunakan takaran gelas beling seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan takaran apa aja, yang penting per lapisnya itu jangan terlalu tipis atau terlalu tebal. Dan juga demi keindahan penampilan, sebaiknya per lapis itu takarannya sama. Tapi berhubung saya ini membuat untuk dikonsumsi sendiri, jadi takarannya tidak saya samakan. Nah, kita panaskan ovennya. Di sini saya menggunakan Cosmos. Kita gunakan suhu 150 dan juga api atasnya terlebih dahulu, karena saya mau lihat apakah suhu segitu cukup. Setelah 20 menit ini baru terlihat adonannya mulai masak, mulai matang, terlihat dengan gelembung-gelembung. Nanti gelembung-gelembung ini akan kita ratakan setelah dikeluarkan dari oven. Kita perlu lapisan yang sedikit menghitam. Nah, seperti ini. Sebenarnya ini juga agak kurang kecoklatan. Kita butuh yang agak sedikit gosong agar nanti lapisannya terlihat jika kita potong-potong kue atau bolunya. Nah, gelembung-gelembung yang tadi kita tekan seperti ini agar lapisannya rata dan tidak ada udara. Setelah ditekan-tekan, kita juga olesi atasnya dengan margarin. Selagi masih panas, olesi dengan margarin dan diratakan kembali. Baru kita lapisi lagi. I don't see things going right between. Nah, kita ulangin terus setiap lapisnya dengan step yang sama. Buat satu lapisan, lalu kita panggang. Setelah 20 menit, keluarkan lagi, tekan-tekan gelembung, tambahkan atau oleskan margarin ke atasnya, baru dilapisin lagi, lalu dipanggang lagi sampai semua adonan habis. Kita lakukan per lapis ya teman-teman.
suhunya tadi saya naikkan jadi 250 karena suhu 150 agak lama ianya matang, jadi saya naikkan suhunya. Teman-teman bisa disesuaikan ya dengan ovennya masing-masing. Teman-teman, kita butuh yang agak gosong seperti ini ya, agar lapisannya terlihat cantik. Teman-teman tidak perlu khawatir, ini rasanya tidak akan berubah, tidak akan berasa kaku atau gosong sama sekali, karena bolu ini sendiri punya cita rasa yang sangat manis. Jadi rasanya tidak akan berubah sedikit pun walaupun kita buat agak gosong seperti ini. Nah, setelah selesai semua seperti ini nih jadinya, sudah kering, sudah siap kita dinginkan. Berhubung saya lupa memfoto hasil akhirnya, jadi videonya sampai di sini aja ya. Terima kasih.